Manuver Golkar membentuk formasi pas koalisi Pilpres semakin intens. Bersama PAN dan P3, Koalisi Indonesia Bersatu bertemu. Pasca P3 terlebih dahulu menentukan sikap dukung bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bilang, meskipun P3 telah tentukan sikap, KIB tetap solid. Kami mendapatkan penjelasan dari Ketua Umum P3 terkait dengan hasil Rapimnas, dan tentunya kami mengapresiasi mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan, dan masing-masing partai, walaupun kita ini semua koalisi KIB, pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Komunikasi pun semakin lekat antara Erlangga Hartarto dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, setelah pekan lalu bersilaturahmi 4 mata. Golkar pun menyebut membuka peluang duet Prabowo Erlangga dan kerjasama di Pilpres nanti. Mengenai kemungkinan koalisi terjadi, itu masih sangat terbuka, apalagi kedua pihak, dua tokoh ini, Pak Erlangga dan Pak Prabowo, adalah dua figur yang amat dicintai oleh masyarakat, dikenal hasil kreasinya, dan keberhasilannya memimpin kedua kementerian itu sangat baik. Sabtu ini pun pertama kalinya Golkar akan bertemu Demokrat. Pengamat politik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut kemungkinan kedua partai membangun peluang kerjasama bahkan membentuk poros baru. AHY yang sampai saat ini belum kelihatan akan segera diumumkan sebagai pendamping Anies, ataupun Erlangga yang belum jelas sikap politiknya apakah bergabung dengan Prabowo ataupun Ganjar misalnya, juga belum jelas. Dalam konteks itu sangat mungkin Erlangga dan Demokrat melakukan pertemuan ini sebagai upaya untuk melakukan kerjasama, dan sangat mungkin keduanya akan membentuk poros politik bersama. Saya kira di situ poin. Golkar pun masih belum menutup kemungkinan merajut koalisi kebangsaan yang sebelumnya mencuat melibatkan partai-partai di Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto malam ini akan bertemu Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Dalam pertemuan, SBY akan didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menyebut pertemuan Erlangga dan SBY juga membahas pemilu 2024. Ini juga kenapa Pak Erlangga dengan melakukan pertemuan dengan Pak SBY untuk melakukan diskusi, silaturahmi, sekaligus juga membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemilu. Nah, tapi hal-hal itu masih dalam pembahasan, dan nanti kita lihat arahnya pembicaraan kemana saja, dan apa yang bisa kita jalin dan kita sepakati untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Kepala Bidang Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut bahwa Erlangga yang meminta bertemu dengan SBY. Herzaki menegaskan meski SBY menjalin komunikasi dengan Erlangga, Partai Demokrat tetap berada di koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS dan juga mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Dalam silaturahmi ini tentunya akan membahas isu-isu kebangsaan terkini, namanya tokoh-tokoh bangsa ya. Kalau bertemu ya tentu yang dibahas adalah isu-isu kebangsaan. Demokrat sendiri berkomitmen penuh memperjuangkan perubahan dan perbaikan bersama teman-teman Nasdem dan teman-teman PKS di koalisi perubahan. Sudah menjadi keputusan di internal Partai Demokrat dan kesepakatan di koalisi perubahan kalau capres kami adalah Anies Baswedan. Partai Nasdem, saudara, yang berkoalisi dengan Demokrat menanggapi santai rencana pertemuan Erlangga dan SBY. Wasekjen Nasdem, Hermawati Taslim, menyebut bahwa pertemuan Erlangga dan SBY adalah bagian dari politik kebangsaan dan biasa dilakukan petinggi partai politik.
Pergerakan parpol mencari mitra koalisi untuk pemilu 2024 berlangsung dinamis. Salah satu partai yang aktif bergerak adalah Partai Golkar. Usai menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol KIB, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto malam ini saudara akan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apakah Golkar mencoba untuk menarik Demokrat membentuk poros baru? Bagaimana juga saudara kubu Koalisi Perubahan merespon pertemuan ini? Kita perbincangkan hal ini saudara. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom ada Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, juga sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat petang Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat petang, Milo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Doli dulu ini, bicara soal pertemuan malam ini, ada apa Pak? Apakah berkaitan dengan hasil pertemuan dengan KIB tadi malam? Ini sebetulnya melanjutkan saja tradisi yang selama 3 tahun belakangan ini dilakukan oleh Golkar, khususnya Pak Airlangga Hartarto. Kan 3 tahun belakangan ini kan kita sering membiasakan diri untuk saling berkomunikasi antar pimpinan partai politik. Ya, ketua umum kami udah berapa kali berkunjung ke sekian ketua umum partai politik dan kami juga menerima kunjungan dari ketua umum partai politik. Dan dengan Demokrat ini kan juga sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tahun lalu saja Lebaran Pak AHY itu datang ke silaturahim dan halal-halal ke rumahnya Pak Airlangga Hartarto. Jadi ini menindaklanjuti saja pertemuan yang memang sudah berlangsung sekian lama. Gitu. Oke, ada rencana bergabung atau rencana mengajak bergabung ini? Nah tentu karena memang kita sekarang dalam suasana atau memasuki tahapan pemilu dan kemudian dalam 2-3 pekan terakhir ini kan semakin tinggi dinamikanya, ya pastilah tidak bisa dihindari akan bicara tentang soal politik dan soal pilpres. Gitu. Oke, soal koalisi. Nah, intinya kan Golkar ini kan semangatnya bagaimana kita kan mengemukakan ada bangunan koalisi besar gitu ya. Nah koalisi besar ini kan konteksnya bagaimana kita untuk menjaga negara sebesar Indonesia ini 5 tahun ke depan tuh setidaknya memang dibutuhkan oleh sinergi kekuatan politik ya. Nah sinergi itu bisa nanti bentuknya bisa bergabung terbentuk koalisi menjelang pemilu atau nanti juga sebetulnya kalau kita bangun komunikasi dari awal walaupun nanti pada akhirnya kita berkompetisi, paling tidak kita sudah punya kesepahaman bersama bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah semuanya kembali kepada kepentingan bangsa dan negara. Baik. Saya ingin ke Pak Hermawi. Pak Hermawi tadi disebutkan ya soal politik pasti dibicarakan, kemungkinan koalisi juga terbuka. Khawatir tidak sih Nasdem? Ya, jadi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa silaturahmi antar pimpinan politik itu sebuah keniscayaan. Makin sering pimpinan partai bertemu itu makin baik untuk situasi politik maupun pendidikan politik buat anak muda. Apa yang akan terjadi malam ini, pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Airlangga, itu kita mesti syukuri, kita mesti support sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan. Jadi berbeda pilihan bukan berarti tidak bisa bersilaturahmi. Tadi saya mau menekankan apa yang dikatakan oleh Jaki, bahwa kami Koalisi Perubahan Persatuan sudah lebih dari cukup 28%. Sudah firm. Salah satu basis yang kami bangun dalam membangun koalisi itu adalah saling kepercayaan. Jadi kami tidak punya keraguan sedikit pun bahwa pertemuan malam ini akan mengganggu koalisi. Bahkan kami berharap dan berpotensi koalisi kami akan semakin diperbesar. Oke, jadi Anda yakin ini justru Golkar akan masuk gitu ke koalisi perubahan ini? Artinya harapan itu selalu ada, bukan hanya terhadap Golkar. Dialog kebangsaan ini kan terus kita lakukan, tetapi yang paling positif adalah antar pimpinan partai terus terjadi dialog-dialog yang baik, dialog-dialog kebangsaan, sehingga kita memperkuat mutu pemilihan umum. Kenapa Nasdem begitu yakin koalisi perubahan ini tidak akan dipecah misalnya dengan pertemuan tadi nanti malam misalnya? Karena kita membangun koalisi ini sudah hampir 1 tahun di atas basis saling percaya dan Demokrat itu punya reputasi baik.
SBY punya reputasi baik. Yang lebih penting buat kami sekarang adalah bagaimana bersama-sama kita bekerja memastikan pemilu ini lebih berkualitas, lebih bermartabat, lebih terhormat, terhindar dari berbagai tekanan dan intimidasi. Baik, saya mohon maaf saya tahan di sana, saya ingin ke Bung Toto dulu. Bung Toto, meskipun tadi Nasdem mengatakan bahwa tidak khawatir, mungkin saja justru Golkar yang masuk. Tapi kalau Golkar tadi juga menyebut bahwa peluang koalisi terbuka, Anda sendiri membaca pertemuan yang dilakukan Erlangga nanti malam ini apa sih yang akan terjadi? Iya, yang pertama dari apa yang kita lihat dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan misalnya pengumuman P3 secara sendiri terhadap nama Ganjar, lalu kemudian intensnya pertemuan Pak Erlangga misalnya dengan Pak Prabowo, bahkan di beberapa postingan akun turunan akun resmi Golkar itu sudah muncul postingan mengenai Prabowo Erlangga. Lalu kemudian bahkan sekarang bertemu Erlangga dengan Pak SBY. Pertama ini menunjukkan bahwa koalisi-koalisi yang kemarin diklaim bisa kemudian menjadi koalisi permanen Pilpres, itu menurut saya hanya sebatas kongko politik. Sampai nanti menjelang masa pendaftaran, apa yang kemarin sudah diklaim menurut saya sangat mungkin berubah. Dan konstelasinya kan makin terlihat dan berbeda ya. Kalau dikatakan pertemuan tahun lalu juga sudah pernah dilakukan, saya pikir bobot politiknya pertama sekarang akan lebih besar. Kenapa? Karena sekarang sudah sisa waktu beberapa bulan menjelang masa pendaftaran, walaupun masih 5 bulan lebih, tetapi memang sekarang sudah mengarah kepada bukan sekedar meraba, tapi mengarah kepada upaya pada koalisi mana saya akan berlabuh. Dan kita tahu Golkar ini partai besar, partai yang tidak ingin sekedar membebek lah tanda kutip, karena partai pemenang bisa disebut kedua atau ketiga dari sisi suara atau jumlah kursi di parlemen. Di sisi lain, Golkar kita tahu partai yang tanda kutip keputusan Munasnya menetapkan Erlangga sebagai capres. Beda buatnya dengan P3 ataupun misalnya PAN yang dari awal memang memperlihatkan tidak akan memaksakan ketumnya itu menjadi seorang capres misalnya. Jadi Anda membaca Golkar mungkin mau bentuk koalisi baru begitu? Kalau dari sisi saya bukan membentuk koalisi, maksudnya dibanding KIB mungkin iya. Karena yang diutamakan dari Golkar menurut saya dibandingkan kesepakatan di KIB yang tidak mengikat, ada sesuatu yang lebih mengikat. Bagaimana meloloskan Erlangga sebagai capres. Andai kata pun tidak, turunannya kan adalah menjadi cawapres. Sehingga di situ dibutuhkan ruang gerak yang lebih leluasa, tidak hanya terikat kepada KIB. Itu yang menurut saya sedang dilakukan oleh Mas Erlangga, membuka berbagai kemungkinan, sehingga tidak kemudian menempatkan dirinya hanya menjadi sosok yang mendukung capres dan cawapres yang lain. Nah, yang menarik adalah apakah kita kemudian bisa kaitkan, dan saya menduga ini ada keterkaitan juga dengan intensnya pertemuan dengan Pak Prabowo dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita ingin menduga-duga, jangan-jangan sekarang lebih mungkin Mas Erlangga membentuk koalisi dengan Pak Prabowo, dan kemarin saya tidak tahu ada kesepakatan apa Pak Prabowo dengan Caimin, tetap menyatakan solid apakah misalnya mendukung Erlangga untuk menjadi cawapres. Dan harga dari seorang Erlangga dan Golkar kan akan menjadi lebih mahal kalau kemudian bisa membawa sosok dari partai yang lain. Tapi apakah Demokrat juga demikian mudah bisa berpindah? Saya yakin tidak juga. Kalau kita lihat kan hambatan selama ini di koalisi perubahan adalah belum ada kesepakatan keinginan Demokrat menempatkan AHY menjadi Anies untuk disepakati bersama. Tapi kalau masuk ke Prabowo Erlangga pun kan artinya Demokrat akan mendapatkan hal yang sama saja. Berpindah koalisi tapi tidak juga menempatkan AHY menjadi seorang cawapres. Jadi menurut saya masih kompleks untuk bisa diputuskan dalam waktu dekat. Tapi pertanyaannya adalah apa mungkin Erlangga ataupun Golkar akan berkoalisi begitu dengan Gerindra bersama-sama menjadi pasangan capres-cawapres? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.